Semua orang menyebut pernikahan Anya dan Leo sebagai kisah dongeng di dunia nyata. Anya, seorang pewaris tunggal dari grup Samudra, konglomerat yang bergerak di bidang perhotelan dan properti, menemukan cintanya pada seorang pria dari keluarga sederhana bernama Leo. Setidaknya, itulah yang terlihat di mata publik. Media massa melabeli mereka sebagai pasangan paling romantis, mengabadikan setiap momen kebersamaan mereka, mulai dari kencan pertama hingga upacara pernikahan mewah yang mengundang para petinggi negara. Ayah Anya, Pak Wijaya, awalnya menentang keras hubungan mereka. Ia telah menyiapkan calon suami yang setara untuk Anya, seorang pria dari keluarga terpandang yang dapat menjamin kelangsungan bisnis keluarganya. Namun, Leo memiliki kemampuan yang luar biasa dalam memikat orang. Dengan senyumnya yang tulus dan tutur katanya yang sopan, ia berhasil meyakinkan Pak Wijaya bahwa ia sungguh mencintai Anya. Ia tidak hanya pandai berbicara tentang cinta, tetapi juga tentang visi dan misi bisnis yang ambisius, yang membuat Pak Wijaya perlahan-lahan luluh dan akhirnya merestui pernikahan mereka. Leo memang sosok yang memancarkan aura kesempurnaan. Ia tampan, cerdas, dan selalu tahu cara bersikap di depan orang banyak. Ia membuat Anya merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Setiap pagi, ia akan membawakan secangkir kopi hangat ke kamar Anya. Di malam hari, ia akan membacakan buku hingga Anya tertidur. Ia selalu memuji Anya, membuat Anya merasa dihargai dan dicintai seutuhnya. Anya begitu polos dan tulus, ia tidak pernah melihat di balik topeng kesempurnaan itu, tidak pernah menyadari bahwa setiap pujian, setiap sentuhan, dan setiap janji yang diucapkan Leo adalah bagian dari skenario besar untuk menguasai hartanya. "Kamu adalah segalanya, Anya," bisik Leo suatu malam, saat mereka berada di balkon penthouse mereka, memandang gemerlap lampu kota. "Aku tidak tahu apa yang aku lakukan sebelum ada kamu." Anya tersenyum bahagia. "Aku juga, Leo. Aku sangat mencintaimu." Malam itu, mereka berdua terlihat seperti sepasang kekasih yang paling bahagia di dunia. Namun, Anya tidak tahu, Leo sedang menghitung dalam benaknya, berapa lama lagi ia harus memainkan peran ini sebelum ia bisa mendapatkan semua yang ia inginkan. Bulan madu selesai. Leo dan Anya kembali ke rutinitas mereka. Tapi, rutinitas itu tidak lagi sama. Awalnya, Anya berpikir itu karena kesibukan Leo di kantor barunya, di mana ia baru saja diangkat menjadi wakil direktur utama, posisi yang didapatkan berkat koneksi Pak Wijaya. Namun, beberapa minggu berlalu, dan sikap Leo semakin dingin. Ia sering pulang larut malam, dengan alasan rapat dadakan atau makan malam dengan klien. Saat Anya mencoba menunggunya, ia akan mengirim pesan singkat, menyuruh Anya tidur duluan. Saat ia pulang, ia tidak lagi menyapa Anya dengan hangat. Ia akan langsung masuk ke kamar mandi, lalu tidur dengan memunggungi Anya. Anya mencoba memahami, berusaha berpikir positif. Ia mencoba untuk bersabar, yakin bahwa ini hanya fase sementara. Suatu malam, Anya terbangun karena suara bisikan. Ia menoleh, dan melihat Leo sedang berbicara di telepon di balkon. Ekspresinya terlihat berbeda, ada kelembutan dan kehangatan yang sudah lama tidak Anya lihat. "Ya, sayang, aku merindukanmu juga. Besok, kita akan bertemu, ya?" Jantung Anya serasa diremas. Ia mencoba menenangkan diri, mungkin ia salah dengar. Mungkin Leo sedang berbicara dengan ibunya, atau adiknya. Tapi keesokan harinya, kecurigaan Anya semakin kuat. Ia menemukan kemeja Leo dengan noda lipstik di kerah. Noda yang bukan dari lipstik yang ia pakai. Anya memegang kemeja itu dengan tangan gemetar. Ia tidak bisa lagi mengabaikan firasat buruknya. Ia tidak langsung menanyakan pada Leo, ia takut kebenaran akan menghancurkan segalanya. Ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Diam-diam, ia mulai mengamati setiap gerak-gerik suaminya. Ia membatalkan semua janji sosialnya, dan bahkan mencoba menyelinap ke kantor Leo. Ia ingin menemukan jawaban, seburuk apapun itu. Pada saat yang sama, di balik bayangan, Daniel, pengawal pribadi yang telah lama bertugas untuk keluarga Anya, mengamati semua perubahan ini dengan hati-hati.
Ia melihat bagaimana cahaya di mata Anya perlahan meredup. Ia melihat bagaimana Leo memperlakukan Anya. Ia tahu, dari awal, bahwa Leo tidak tulus, dan ia telah mengumpulkan bukti-bukti pengkhianatan Leo. Namun, sebagai pengawal, ia hanya bisa menunggu. Menunggu saat yang tepat untuk melindungi Anya. Ia tahu, badai akan datang, dan ia harus siap untuk melindungi satu-satunya wanita yang ia cintai. Sikap Leo yang semakin dingin dan seringnya ia menghabiskan waktu di luar rumah membuat Anya merasa semakin terasingkan. Ia merasa seperti boneka yang dipajang di etalase, hanya dihargai ketika berada di depan publik dan berguna untuk menunjukkan status sosial. Di dalam rumah, ia hanyalah sosok bayangan, teman tidur yang tak lagi dianggap. Suatu sore, ketika Anya sedang mencoba untuk mengirim pesan kepada Leo, ponselnya berdering. Siska, sekretaris Leo, menelepon dengan suara yang terdengar canggung. "Maaf mengganggu, Bu Anya," kata Siska, suaranya dipenuhi nada ragu-ragu. "Saya hanya ingin menginformasikan bahwa Pak Leo meminta Ibu untuk tidak datang ke acara peresmian pabrik baru." Anya terkejut, hatinya terasa sesak. "Tidak datang? Tapi, bukankah ini acara penting?" tanyanya, berusaha menyembunyikan getaran dalam suaranya. Acara peresmian pabrik itu seharusnya menjadi salah satu momen besar bagi mereka berdua, sebuah simbol dari kerja keras Leo yang didukung penuh oleh grup Samudra. Ia telah menyiapkan gaun khusus dan berlatih pidato singkat. "Apakah ada masalah, Siska?" Tidak, Bu. Beliau hanya bilang, akan lebih baik jika Ibu beristirahat di rumah saja," jawab Siska, semakin gugup. Hati Anya terasa sakit. Namun ia memaksakan senyum di wajahnya. "Oh, baiklah, saya mengerti. Terima kasih atas informasinya, Siska. Sampaikan salam hangat saya untuk Pak Leo." Setelah menutup telepon, topeng di wajah Anya perlahan retak, dan air mata menetes. Ia tahu, ini bukan tentang istirahat, melainkan tentang disingkirkan. Leo tidak pernah memberitahunya tentang perubahan rencana ini. Rasa sakit dan frustrasi memuncak di dadanya. Cinta yang selama ini ia yakini hanyalah sebuah ilusi, dibangun di atas kebohongan. Ia sadar tidak bisa lagi tinggal diam. Ia harus bertindak. Dengan tangan gemetar, ia membuka buku teleponnya dan mencari kontak Daniel. Ia merasa sangat rapuh, namun ia tahu Daniel adalah satu-satunya orang yang bisa ia percaya. "Daniel, aku ingin kamu datang ke rumah sekarang," katanya dengan suara bergetar. "Aku ingin kamu mencari tahu semua tentang Leo, setiap gerak-geriknya, setiap pertemuannya, dan setiap rahasia yang ia sembunyikan dariku. Aku ingin tahu kebenaran, seburuk apapun itu." Tak lama kemudian, Daniel tiba. Ia melihat mata Anya yang sembab, dan hatinya ikut teriris. Ia melihat bagaimana wanita yang selama ini ia lindungi dalam diam, kini harus merasakan pengkhianatan dari orang yang paling ia cintai. Ia tahu, momen yang ia tunggu-tunggu, momen di mana ia bisa bertindak, akhirnya datang. Ia tidak mengucapkan kata-kata penghiburan yang klise. Ia hanya mengangguk dengan tegas, suaranya tenang dan meyakinkan. "Baik, Bu. Saya akan segera melaksanakannya. Ibu tidak perlu khawatir, saya akan melindungi Ibu. Dan saya tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Ibu lagi." Kata-kata Daniel, sederhana namun penuh janji, memberikan kekuatan baru bagi Anya. Ia tahu, ia tidak lagi sendirian. Malam itu, hujan lebat mengguyur kota Jakarta. Suara gemuruh petir dan kilat menyambar-nyambar. Di tengah kegelapan, Leo mengirim pesan kepada Anya. "Sayang, aku ada rapat penting dengan investor baru. Jangan menungguku, ya. Kamu tidur saja." Anya membaca pesan itu, dan ia tahu itu bohong. Ia melihat mobil Leo masih berada di garasi. Ia merasa ada yang tidak beres, dan hatinya terasa sakit. Ia memutuskan untuk pergi ke kantor Leo. Saat Anya tiba di kantor, ia melihat Leo sedang berbicara dengan seorang wanita di lobi. Wajahnya terlihat begitu ceria, dan ia tertawa lepas. Anya melihatnya, dan hatinya hancur berkeping-keping. Itu adalah wanita yang sama yang ia lihat di kemeja Leo beberapa hari yang lalu.
Anya merasa marah, sakit hati, dan merasa dikhianati. Anya berjalan mendekat, dan ia melihat Leo memegang tangan wanita itu dengan penuh kasih sayang. Aku tidak bisa lagi menyembunyikan perasaanku padamu, Karin. Aku sangat mencintaimu, bisik Leo. Anya tidak bisa menahan diri lagi. Ia berteriak, Leo? Leo menoleh, dan ekspresinya berubah. Ia terlihat kaget, dan ia dengan cepat melepaskan tangan Karin. Karin menatap Anya dengan tatapan sinis, dan ia tersenyum licik. Oh, ini istrimu? Aku tidak tahu kamu sudah menikah. Anya tidak menjawab. Ia hanya menatap Leo, dan matanya penuh dengan air mata. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Setelah semua yang aku berikan padamu. Leo tidak peduli. Ia menarik tangan Anya, mendorongnya keluar dari gedung. Aku tidak peduli. Keluar sekarang juga. Tubuh Anya basah kuyup oleh hujan. Ia merasa seperti dunia runtuh di sekelilingnya. Ia melihat Leo kembali ke dalam gedung, meninggalkannya sendirian di tengah hujan lebat. Ia tidak bisa bergerak, hatinya hancur berkeping-keping, dan air mata bercampur dengan tetesan hujan di pipinya. Ia tidak pernah merasa begitu putus asa. Ia tahu, ini bukan hanya tentang pengkhianatan, ini adalah tentang harga diri dan martabatnya yang diinjak-injak. Ia tidak akan pernah melupakan momen itu. Tubuh Anya menggigil hebat, bukan hanya karena dinginnya hujan yang menusuk kulit, tetapi juga karena kengerian dari pengkhianatan yang menusuk jiwanya. Ia tidak hanya basah kuyup, ia merasa dirinya tenggelam. Ia melihat punggung Leo menjauh, kembali ke dalam kehangatan gedung yang gemerlap, meninggalkannya sendirian di tengah badai. Suara pintu berputar di belakangnya terasa seperti palu yang memukul hatinya, sebuah pukulan telak yang mengunci dirinya di luar, di dunia yang dingin dan tanpa belas kasihan. Ia bukan hanya dicampakkan, ia diabaikan, diperlakukan seolah-olah ia tidak pernah ada. Lututnya lemas, ia jatuh terduduk di trotoar yang basah, gaun mahalnya kini menjadi kain lap yang kotor, tanpa peduli pada tatapan sinis Karin yang menyeringai penuh kemenangan dari balik jendela kaca. Di tengah gemuruh petir, suara itu tidak mampu mengalahkan kebisingan yang mengamuk di dalam hatinya. Kilat yang menyambar-nyambar menerangi kehancurannya. Bodoh. Aku begitu bodoh. Batin Anya, memeluk dirinya sendiri, berusaha menahan tangis yang mendesak keluar, namun tak ada air mata yang tersisa. Semuanya telah tercampur dengan air hujan. Ia telah menyerahkan seluruh hidupnya kepada pria yang ia yakini adalah pahlawannya, tetapi ternyata hanyalah serigala berbulu domba yang haus harta. Setiap pujian, setiap sentuhan, dan setiap janji yang dulu ia rasakan kini berubah menjadi racun yang membakar hatinya, membuatnya merasa mual dan jijik. Nyonya Anya. Suara yang familiar dan kuat memecah kegelapan. Daniel, pengawal pribadinya, muncul seperti pahlawan dari balik kabut hujan, memarkir mobil hitamnya di seberang jalan. Ia berlari kencang, tanpa ragu menerobos hujan deras, mengabaikan genangan air yang membasahi sepatunya. Ia segera membuka jaketnya dan menutupi kepala Anya, melindunginya dari hujan. Wajahnya terlihat tegang, rahangnya mengeras, namun matanya dipenuhi nada kecemasan yang tulus. Nyonya, apa yang terjadi? Mengapa Anda berada di sini? Tanyanya, suaranya dipenuhi nada yang sama sekali tidak pernah Anya dengar darinya. Suara yang penuh ketulusan dan kepedihan. Anya tidak bisa menjawab. Air mata yang bercampur dengan tetesan hujan telah membasahi wajahnya. Ia hanya menatap Daniel dengan mata kosong, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Ia merasa begitu hampa, begitu tak berdaya, seolah-olah seluruh energinya telah dicuri darinya. Daniel melihat kehancuran yang mendalam di mata Anya, dan ia mengerti segalanya. Ia tidak bertanya lagi. Ia berlutut di depan Anya, tidak peduli pada air kotor yang mengotori lutut celananya. Dengan lembut, ia membantu Anya berdiri, dan dengan penuh perhatian membimbingnya ke mobil. Anya tidak menolak. Ia hanya membiarkan Daniel memeluknya, tubuhnya gemetar, hatinya hancur. Daniel membisikkan kata-kata yang menenangkan, "Nyonya, jangan khawatir. Saya akan membawa Anda ke tempat yang aman. Kita akan mengurus semuanya."
Kata-kata itu diucapkan dengan penuh keyakinan, memberikan percikan harapan di tengah kegelapan yang dirasakan Anya. Daniel membawa Anya ke sebuah apartemen pribadi yang rahasia, milik grup Samudra. Di sana, Anya merasa aman. Ia mandi dengan air hangat, dan mengganti pakaian basahnya dengan pakaian kering. Ia duduk di sofa, dengan selimut tebal menutupi tubuhnya, dan Daniel membawakan secangkir teh panas. "Minumlah, Nyonya. Ini akan membuat tubuh Anda lebih hangat," kata Daniel dengan lembut, menaruh cangkir di meja. Anya mengambil cangkir itu dengan tangan gemetar, dan ia meminumnya perlahan. Ia menatap Daniel, dan ia merasa ada kekuatan baru yang muncul di dalam dirinya. Ia melihat kesetiaan dan perlindungan di mata Daniel, dan ia tahu, ia tidak bisa lagi membiarkan dirinya hancur. Ia telah kehilangan harga diri dan martabatnya. Ia tidak akan lagi menjadi korban. "Daniel, aku ingin tahu semuanya," kata Anya dengan suara yang dingin dan tegas. "Aku tidak ingin ada rahasia lagi. Aku ingin tahu setiap detail tentang pengkhianatan Leo. Siapa wanita itu, dan apa rencana mereka?" Daniel mengangguk. "Saya telah mengumpulkan semua bukti, Nyonya. Leo telah menipu Anda sejak awal. Ia menggunakan Anda untuk mengambil alih aset-aset grup Samudra. Wanita itu adalah tunangannya." Anya tidak terkejut. Ia merasa sakit, namun ia sudah menduganya. Ia menatap Daniel, dan ia tersenyum pahit. "Sekarang aku tahu. Aku tidak akan lagi menjadi Anya yang lemah. Aku adalah Anya yang akan membalas dendam." Anya bangkit dari sofa, dan ia berjalan ke jendela. Hujan sudah berhenti, dan bulan bersinar terang. Ia melihat pantulan dirinya di jendela, dan ia melihat seorang wanita yang kuat. Seorang wanita yang akan bangkit dari abu. Ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan membuat Leo menyesal telah meninggalkannya. Ia akan mengambil kembali semua yang telah ia curi. Dokumen canvas Anda telah diperbarui dengan pengembangan cerita yang lebih mendalam. Apakah Anda ingin melanjutkan ke bab berikutnya? Hari-hari berikutnya di apartemen rahasia itu menjadi babak baru dalam hidup Anya. Apartemen yang dulu terasa seperti penjara, kini menjadi tempat pelatihan dirinya. Anya tidak lagi menangisi nasib, ia mengubah air matanya menjadi motivasi. Daniel, yang kini merangkap sebagai mentor dan pelatih, membimbingnya dengan sabar. Ia mulai dengan hal-hal dasar, mengajarkan Anya tentang laporan keuangan dan seluk-beluk bisnis yang selama ini tidak pernah ia sentuh. "Ini adalah laporan investasi Leo," jelas Daniel, menunjukkan tabletnya. "Ia tidak pernah benar-benar bekerja untuk perusahaan. Ia hanya bermain-main dengan uang Anda, Nyonya." Anya tidak terkejut. Ia melihat angka-angka itu, dan ia merasa marah. Marah pada dirinya sendiri, karena telah buta begitu lama. Ia mulai membaca semua laporan keuangan, setiap dokumen rahasia, dan setiap perjanjian yang ditandatangani oleh Leo. Ia belajar dari kesalahan-kesalahannya, dan ia bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Ia belajar bagaimana membaca orang, bagaimana melihat di balik topeng, dan bagaimana bertindak dengan penuh perhitungan. Transformasi Anya tidak hanya sebatas mental. Ia juga mengubah penampilannya. Ia memotong rambutnya menjadi bob pendek yang rapi, dan ia mulai mengenakan pakaian yang lebih profesional, bukan lagi gaun-gaun yang mewah dan feminim. Ia terlihat lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih berbahaya. Di matanya, yang dulu penuh dengan kepolosan, kini terpancar api amarah yang siap membakar siapa saja yang menghalangi jalannya. "Nyonya, apakah Anda yakin?" tanya Daniel suatu hari. "Sangat yakin," jawab Anya, sambil menatapnya. "Aku akan mengambil kembali semua yang telah ia curi, dan ia akan menyesal telah menipuku." Anya dan Daniel menyusun strategi. Mereka tahu bahwa langkah pertama haruslah mengejutkan dan membuat Leo lengah. Mereka tidak ingin ia tahu bahwa Anya adalah dalangnya. Mereka ingin ia panik dan membuat kesalahan. Daniel telah mengumpulkan informasi tentang proyek terbesar Leo, pembangunan resort mewah di Bali, yang merupakan proyek impiannya. Leo telah menginvestasikan hampir seluruh modalnya di sana, Nyonya, jelas Daniel.
Jika proyek itu gagal, ia akan kehilangan segalanya. Anya tersenyum dingin. Kita akan membuatnya gagal. Dengan bantuan Daniel, Anya mulai membocorkan informasi rahasia tentang proyek itu. Ia menggunakan koneksi ayahnya, menghubungi mantan kolega yang loyal, dan memberikan mereka dokumen-dokumen internal yang menunjukkan kelemahan dalam perencanaan proyek. Ia juga mengirimkan dokumen-dokumen itu kepada media, dan ia melihat berita tentang kegagalan proyek Leo di TV. Leo terlihat panik. Ia mencoba untuk menenangkan para investornya, tetapi sudah terlambat. Para investor sudah menarik diri, dan proyek itu dibatalkan. Leo tidak tahu siapa yang melakukan ini, dan ia menyalahkan semua orang di sekitarnya. Anya melihatnya, dan ia tersenyum. Ia tahu, ini hanyalah permulaan. Ia tidak akan berhenti sampai Leo hancur dan tidak memiliki apa-apa. Kegagalan proyek resort di Bali menjadi pukulan telak bagi reputasi Leo dan juga grup Samudra. Kekecewaan memuncak, dan Dewan Direksi, yang sebagian besar adalah kolega loyal Pak Wijaya, menuntut penjelasan. Tentu saja, Leo menyalahkan semua orang, mulai dari kontraktor hingga para investor yang tidak setia. Ia tidak tahu bahwa setiap kata-katanya justru semakin menjebaknya. Saat Dewan Direksi memanggil rapat darurat untuk membahas kegagalan proyek, Leo masuk dengan wajah angkuh, yakin ia bisa memanipulasi mereka seperti yang ia lakukan pada Pak Wijaya. Tetapi ia tidak tahu bahwa Anya telah mempersiapkan kejutan untuknya. Ia muncul di ruang rapat, tampil dengan gaya rambut bob pendeknya, pakaian profesional, dan tatapan dingin yang belum pernah ia tunjukkan. Leo menatapnya dengan kaget, dan ia tidak bisa menyembunyikan rasa takut di matanya. Anya tidak mengatakan apapun. Ia hanya duduk di kursi yang telah disiapkan Daniel untuknya, dan ia melihat Leo mencoba untuk menjelaskan kegagalan proyek. Leo berbicara dengan penuh kebohongan, berusaha meyakinkan para dewan bahwa ia tidak bersalah. Namun, Daniel, yang duduk di samping Anya, membuka laptopnya dan memutar rekaman suara. Itu adalah rekaman suara percakapan antara Leo dan Karin, di mana mereka membahas rencana mereka untuk mengambil alih aset-aset grup Samudra. Wajah Leo memucat, dan ia melihat Anya dengan tatapan penuh kebencian. Ia tahu, ia telah kalah. Dokumen canvas Anda telah diperbarui dengan pengembangan cerita yang lebih mendalam. Apakah Anda ingin melanjutkan ke bab berikutnya? Suasana di ruang Dewan Direksi menjadi tegang, napas para hadirin tertahan, dan bisik-bisik yang tadinya meragukan kini berubah menjadi kejutan yang nyata. Wajah Leo, yang tadinya angkuh, kini sepenuhnya memucat, seperti selembar kertas kosong. Rekaman suara itu adalah bukti yang tak terbantahkan, sebuah pukulan telak yang mengakhiri semua sandiwaranya. Ia menatap Anya, matanya dipenuhi kebencian, seolah-olah ia tidak bisa menerima bahwa wanita yang ia anggap lemah kini menjadi alasan di balik kehancurannya. Ini semua hanya rekayasa, teriak Leo. Suaranya pecah, tidak lagi memiliki karisma yang dulu ia tunjukkan. Ini adalah konspirasi untuk menjatuhkanku. Namun, tidak ada yang percaya padanya. Mereka melihatnya, bukan sebagai korban, tetapi sebagai manipulator yang telah tertangkap. Rekaman itu bukan hanya mengungkapkan pengkhianatannya, tetapi juga bagaimana ia telah mengambil utang atas nama grup Samudra, untuk membiayai proyek bodongnya. Salah satu anggota Dewan Senior, seorang pria paruh baya yang telah bekerja dengan ayah Anya selama puluhan tahun, menatapnya dengan mata penuh kekecewaan. Leo, kami telah memberikanmu kepercayaan penuh, dan kau membalasnya dengan pengkhianatan. Kau tidak hanya menipu kami, kau juga menipu Nyonya Anya. Pada saat itu, Ketua Dewan Direksi, yang juga paman Anya, mengumumkan keputusan mereka. Dengan berat hati, kami memutuskan untuk memberhentikan Leo dari posisinya sebagai wakil direktur utama, dengan segera. Selain itu, kami juga akan mengambil langkah hukum untuk menuntut kerugian yang telah ia sebabkan pada perusahaan. Leo mencoba untuk melawan, ia mencoba untuk meminta belas kasihan, tetapi tidak ada yang mau mendengarkannya. Ia dikeluarkan dari ruangan, dan ia berjalan keluar dengan kepala menunduk, dikawal oleh beberapa petugas keamanan, tanpa jabatan, tanpa harga diri.
Anya melihatnya, tanpa ada emosi di wajahnya. Ia tidak merasakan kepuasan yang ia bayangkan. Ia hanya merasa hampa, seolah-olah semua ini tidak sebanding dengan rasa sakit yang ia rasakan. Ia telah mendapatkan keadilan, tetapi ia telah kehilangan sesuatu yang lebih berharga, kepercayaannya pada cinta. Ia berbalik, dan ia melihat Daniel, yang sedang menatapnya dengan mata penuh kekaguman. "Kerja bagus, Nyonya," bisik Daniel, senyum tipis di wajahnya. Anya mengangguk. Ia tahu ini hanyalah permulaan. Ia telah mendapatkan kembali asetnya, tetapi ia tidak akan pernah mendapatkan kembali waktu dan emosi yang telah ia habiskan untuk Leo. Ia akan membangun kembali hidupnya, dan ia akan memastikan tidak ada lagi Leo yang bisa menipu hatinya. Ia akan menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih kejam. Permainan telah berakhir, dan ia telah menang.